Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, udah ngopi belum? Ngopi dulu. Jadi kita santai-santai dulu, bagi-bagi cerita. Kemarin ada teman yang bertanya tentang jiwa yang tenang. Bang Andi, seperti apa jiwa yang tenang itu? Jadi jiwa yang tenang adalah orang yang puas, orang yang ridho, orang yang menerima. Itu adalah jiwa yang tenang. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan ketenangan yang hakiki? Menerima, ridho, qanaah ya istilahnya, menerima ya. Jadi banyak orang yang gak tenang itu karena apa? Berontak. Di dalam hati kita tuh berontak, tak suka, tak menerima, tak puas, apalagi intinya menerima aja. Contohnya begini, ketika istri kita ngomel, merepet ya kan, apakah kita bisa menerima omelannya itu? Kalau kita bisa menerima kuping ini, hati kita tenang, tak terganggu, berarti itulah jiwa yang tenang. Jadi sangat banyak itu contoh-contoh dalam kehidupan. Apalagi jiwa yang tenang, tetangga sebelah baru beli mobil, tetangga sebelah beli perabot, hati kita iri. Itu namanya nggak tenang. Kita nggak puas dengan apa yang kita punya. Orang punya, kita belum punya, kita berontak. Itu juga namanya nggak tenang. Banyak contoh-contoh ketenangan itu. Intinya yang menerima. Dalam hidup ini menerima. Saat ini Allah kasih sulit rezeki. Mungkin dulu kita banyak uang, sekarang bangkrut, perusahaan kita hancur, jabatan kita hancur. Apakah kita menerima itu? Posisi keadaan kita sedang terpuruk itu kita terima atau kita berontak? Kalau kita terima, ya Allah, ini memang benar ujian darimu ya Allah, aku harus terima. Berarti itu jiwa yang tenang. Allah kasih ujian penyakit, ngeluh kita, kapan aku sembuh, kenapa aku sakit begini begitu, kapan aku bisa beraktivitas lagi. Kita nggak menerima posisi kondisi kita sakit itu. Akhirnya apa? Di sini berkeluh kesah terus, menolak, berontak. Itu juga namanya jiwa nggak tenang. Ketika kita menerima, tenang. Makanya macam mana bang biar kita meraih ketenangan hidup ini? Agar bisa meraih ketenangan hidup harus pakai ilmu untung. Cari di YouTube saya tuh, di video yang lain tuh ada tuh yang namanya ilmu untung. Seperti apakah ilmu untung? Segala sesuatu dalam hidup kita merasa beruntung. Ya. Mungkin hari ini Allah kasih kesulitan, sulit rezeki, kita tetap masih beruntung. Untung kayak mana bang? Hidupku susah bang, aku ngutang sana ngutang sini, masih beruntung. Kenapa ngutang kok masih beruntung? Masih ada orang yang mau pinjemin utang, ya kan? Banyak orang lain cari utangan susah, kita masih ada yang memberi utang, ya syukuri. Alhamdulillah masih ada yang mau ngutangin. Nah, itu satu. Lantas yang lain, kita apa, utang banyak nih, pakai ilmu untung lagi. Alhamdulillah, aku hanya diuji Allah oleh rezeki yang sulit, keuangan, tetapi Allah masih memberikan aku kesehatan badan, Allah masih memberikanku kesehatan pikiran. Jadi terima saja.
ya. Dalam hidup ini sangat sering kita itu ketika dikasih satu masalah kita menolak. Ketika kita menolak, berontak, disitulah kita merasa tersiksa, disitulah jiwa kita nggak tenang, pikiran kacau, stres, galau, segala macam. Karena apa? Menolak. Coba kita menerima, tapi sulit ya bang, menerima nih sulit bang, memang benar sulit. Karena apa? Belum ada ilmunya. Biar bisa menerima, merasalah beruntung, pakai ilmu untung, nggak ada ruginya ya. Mungkin hari ini kita celakaan, jatuh dari motor segala macam, rusak motor kita kan. Alhamdulillah yang rusak cuman motor, badanku nggak celaka. Nah itu namanya ilmu untung itu. Kalau kita bisa memakai ilmu untung itu pasti tenang. Itulah jiwa yang tenang. Diberi kesusahan tidak sedih, diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia tidak terlalu senang ya. Itu namanya jiwa yang tenang. Kadang kita ketika nggak ada uang itu susah, ya belum tenang. Ketika dikasih uang senangnya luar biasa, itu belum tenang juga. Masa bang senang nggak boleh? Boleh senang. Ketika diberi uang senangnya luar biasa, itu juga masih ada nafsu. Berbeda senang karena nafsu dengan senang karena bersyukur, berbeda. Beda-beda tipis itu, Betty. Beda-beda tipis. Orang yang jiwanya tenang, ada uang nggak ada uang, slow dia. Ketika dikasih uang, dia bersyukur, tetapi nggak lompat-lompat. Ibaratnya nggak kegirangan gimana gitu. Tapi kalau kita dapat uang tuh, wah luar biasa senang ya, nafsu itu, maunya yang enak-enak ya kan. Giliran yang nggak enak, ngeluh dia, nggak suka dia, berontak dia. Tapi giliran dapat yang enak, wow senangnya luar biasa. Itu juga belum tenang. Jadi jiwa yang tenang apabila kita itu diberi kesulitan, tenang, biasa aja. Diberikan kebahagiaan, tenang juga, biasa aja. Jadi di situ kita lebih ke arah syukur. Senangnya senang syukur, berbeda. Senangnya senang karena lompat-lompat, itu berbeda. Jadi mari kita tanya pada diri kita, jiwa kita udah tenang belum? Allah bilang sesungguhnya orang yang berzikir maka tenanglah hatinya, tenanglah jiwanya ya. Sekarang macam mana nih tenang kita? Apakah tenang kita waktu duduk berzikir? Kita duduk berzikir 1 jam, tenang kita rasakan. Ketika kita kembali dalam kehidupan, bersosial, bekerja, segala macam, nggak tenang lagi, itu berarti belum zikir itu ya. Yang dikatakan zikir itu hati yang tenang itu apabila di jiwa kita, di hati kita ada rasa puas, ada rasa menerima, ada rasa qanaah, ada rasa ridho ya. Kalau memang ini udah kehendak-Mu ya Allah, aku terima ya. Aku nggak bisa nolak ya Allah, ini udah mau-Mu ya Allah, nggak berani aku berontak. Nah, itu namanya jiwa yang tenang. Kalau kita bisa seperti itu enak. Istri ngomel, istri cerewet ya, biar aja yang ribut itu di luar ya kan, di dalam ini tenang, nggak terpengaruh dia. Atau suami kita yang cerewet, di dalam ini tenang, biasa aja, cukup sampai kuping, jangan sampai ke sini ya kan. Nah, tapi memang butuh proses, harus benar-benar kita latih tuh ketenangan itu. Itulah yang dibilang sunyi dalam keramaian. Bisa nggak istri ngomel, kan ramai itu, kita di dalam tetap sunyi, tetap damai, tetap tenang ya. Tapi itu butuh proses lah. Ngomongnya enak ya kan, giliran kena goyang juga kita. Saya aja masih sering goyang. Nah tapi ya kita latih lah, kita latih terus.
Jadi yang dibilang tenang itu bukan karena ada apa-apa, bukan karena tenang gak hidupmu, tenang. Kenapa bisa tenang? Uangku lancar, keuanganku aman, itu baru tenang. Itu belum tenang. Itu tenang itu apabila bisa menerima, bisa ridho, ya. Mau banyak uang, mau nggak ada uang, kalau kita ridho, kita puas pada kehendak Allah, kita puas pada ketetapan Allah, pada takdir Allah, di situ tenang. Mungkin saat ini kita diberikan sulit rezeki, memang ini udah maumu ya Allah, berarti rezekiku cuma segini, ya kita menerima, tenang. Jadi di situ bisa nggak bang dilihat bang orang-orang yang jiwanya tenang. Nah ini orang-orang yang jiwanya tenang itu bisa kita lihat dari sini, ya. Karena wajah itu adalah cerminan hati. Apa yang ada di dalam tuh nampak nih semuanya. Jadi kalau hatinya tenang, wajahnya tenang. Kalau hatinya gundah gulana, wajahnya juga kusut itu, ya kan? Kusut kali wajahnya itu. Ya, jadi di wajah ini bisa kita lihat. Karena itu cerminan. Bagaimana bang orang-orang yang hatinya tenang, jiwanya tenang? Lihat saja wajah anak bayi. Seperti apa ekspresi wajah anak bayi? Lihat di wajahnya, ada nggak seperti itu? Damai, tenang, nyaman, ya. Ini nggak berlipat-lipat ini. Kalau muka yang berlipat-lipat, di mana tenangnya, ya. Di situ bisa kita lihat itu. Ya sama-sama lah kita belajar. Saya pun juga masih belajar lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih sabar, bisa lebih menerima apapun dalam hidup kita, ujian. Pakai itu ilmu untung. Selagi kita masih merasa beruntung, nggak ada ruginya, pasti tenang kita, ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.